selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 709, Kenshin dan Kaori yang akan keluar sekolahan. Tiba-tiba dihentikan oleh Maya dan Anggun. Mereka itu langsung bilang, "Tunggu-tunggu, kita mau bicara." Kenshin dan Kaori pun melihatnya. Pak Oseng dan teman bisnisnya pun sama. Kemudian Maya berkata ke Kenshin, "Oh ya mas, jangan pergi dulu. Saya mau ada perlunya." Anggun pun juga sama. Langsung pula bicara, "Oh ya, saya dan Maya ini tak ada hubungannya dengan pemalsuan surat di sini. Tak ada hubungannya dengan penyuapan oknum polisi. Coba saja dilihat di video yang direkam warga. Dan tanya pula pada mereka, apa ada saya di rekaman itu? Kita ini hanya berinvestasi. Saya kira sudah aman semua. Karena ada surat resminya. Jadi jangan ikutkan kita dalam masalah ini. Sebab saya dan Maya tak tahu hal itu. Ini saya minta tolong katakan pada pengacara dan para warga. Agar kita berdua tak ikut dituntut. Kita tak mau berurusan dengan polisi. Apalagi sampai ada di penjara. Saya juga korban penipuan dari proyek ini. Sudah banyak keluar uang tapi malah merugi. Jadi masnya tolong sampaikan apa yang kita pesankan. Kasihan keluarga di rumah nanti. Bisa kaget semua kalau kita masuk berita." Maya dan Anggun terlihat jelas di wajahnya rasa khawatir dan ketakutan yang akan dihadapinya. Karena melihat dan mendengar sendiri Pak Oseng serta relasi bisnis lainnya. Bekerja sama dengan oknum polisi. Bekerja sama dengan Pak RT, Pak RW, Pak Camat dan Lurah. Untuk memalsukan surat tanah sekolah. Maya dan Anggun pun lalu bicara dengan Kenshin. Meminta tolong pada Kenshin. Padahal sebelumnya tadi mereka sangat menghina. Tapi karena kondisinya darurat, rasa malu pun tak dihiraukan. Kenshin kemudian menjawabnya, "Tapi saya kan hanya orang biasa. Kerjaku juga cleaning service. HP ku tadi juga HP yang lama. Kan mbak berdua ini juga melihatnya. Kalau aku di luar naik angkutan tua, terus apa yang bisa aku bantu ke mbaknya? Sedang aku dan istriku ini hanya pekerja biasa. Sudah ya mbak, maaf, kita akan kembali melanjutkan perjalanan. Jadi minta tolong pada teman-temannya saja. Itu kan mereka seorang pengusaha semua. Pasti bisa menolong mbaknya berdua ini." Kenshin kemudian bilang ke Kaori, "Ayo Kaori, kita keluar. Karena lagi ditunggu Rena." Maya pun langsung bicara, "Tunggu-tunggu mas, jangan begitu. Aku minta maaf pada mas dan mbaknya. Karena tadi sudah menghina. Aku benar-benar menyesal sekarang. Jadi tolong bantu kita. Nggak ada lagi yang bisa menolong kita kalau tidak mas ini. Pasti kalau di kantor polisi nanti, kita akan masuk penjara. Jadi sebelum itu terjadi, aku mohon sekali, mas ini katakan pada Bang Hotman dan pengacara lainnya. Serta bilangkan pula pada Pak Jenderal Polisi, agar tak membawa kami ke jalur hukum. Aku dan Anggun ini tidak bersalah. Apa nggak kasihan masnya dengan kami? Kami ini seorang wanita. Kita dijebak dalam proyek ini." Anggun dan Maya menangis. Kaori pun bilang ke Kenshin, "Udah saya tolong aja mereka ini. Kalau benar mereka tidak bersalah, kasihan juga nanti masuk penjara." Kenshin pun berkata, "Jangan begitu Kaori. Mereka kan pengusaha, punya pengacara yang akan membela. Jadi aku juga tak bisa membantu. Tapi kalau kamu yang minta Kaori, baiklah, aku akan bilangkan." Kenshin kemudian bicara pada Maya dan Anggun, "Oh ya mbak, oke, aku akan membantu mbaknya. Tapi ada syaratnya. Mbaknya harus minta maaf ke guru-guru sekolah yang di sini. Minta maaf pula pada warga yang di luar. Itu mereka lagi berdiri di depan sekolah. Baru setelah itu aku bilangkan apa yang mbaknya minta." Maya dan Anggun pun langsung mengiyakan. "Baik-baik mas, kita akan lakukan." Kemudian Maya dan Anggun meminta maaf pada Ibu Katrin, kepala sekolah di sini, serta guru-guru yang lainnya. Ibu Katrin pun lalu bilang ke Kaori, "Kaori, baiknya kamu jangan langsung pergi. Tapi di sini dulu. Kan sekolah ini lagi ada lomba. Ajak suamimu Kaori makan-makan.
Kita foto-foto dahulu. Apa kamu nggak ingin foto bersama gurumu? Kaori pun langsung bilang, iya Ibu Catherine. Kaori hampir lupa ini. Dan Kaori bicara ke Kenshin. Say, ayo kita foto bersama guruku. Kenshin pun mengiyakan. Baik Kaori, ayo deh kalau gitu. Sedang Bang Hotman pun nampak kewalahan. Murid-murid sekolah juga meminta foto bersamanya. Begitu pula dengan para warga, yang ingin melihat Bang Hotman dari dekat. Jadinya Bang Hotman pun tak bisa menghindar. Tak bisa beranjak kemana-mana. Pak Oseng dan semua mitra bisnisnya pun sekarang menjadi menyesal. Sekarang menjadi tahu rasa, akibat meremehkan kata-kata seorang pemuda yang dianggapnya bukan siapa-siapa. Dikiranya pemuda miskin yang tak penting. Dihina pakai mobil butut dan tua. Ternyata pemuda yang menggagalkan proyeknya. Menghentikan semua rencananya. Penyesalan pun semakin menjadi. Karena di samping mengalami kerugian yang besar, mereka pun terancam masuk penjara. Karena memalsukan surat tanah, serta menyuap oknum aparat pemerintah. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, dan Pak Camat saat ini pun dikecam warga. Banyak warga yang bilang, turun-turun kalian, jangan jadi kepala di kawasan ini. Koruptor dilarang menjadi pemimpin di sini. Masuk-masuk penjara kalian. Karena sudah menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan kepercayaan kami. Mencari uang dengan menipu warga sendiri. Pengkhianat kalian. Para warga pun nampak marah sekali. Anggun dan Maya pun melihatnya. Belum sempat minta maaf pada mereka. Anggun dan Maya jadi ketakutan. Hingga mengurungkan niatnya, menundanya sampai mereda. Kemudian Kenshin dan Kaori keluar, akan meninggalkan sekolah ini. Sebelum itu Kaori bilang, say, ayo kita foto bersama di depan nama sekolahku ini. Biar seperti kamu lagi ngapelin aku di masa lalu. Ibarat ini cerita saat aku pulang sekolah dan kamu menjemputku. Kan sekarang kita lagi sama-sama pakai baju SMA. Kenshin menjawabnya. Baiklah Kaori, terserah maumu saja. Aku hanya menurut istriku ini. Kenshin tersenyum. Maya dan Anggun pun mendatangi. Lalu berkata kalau sudah minta maaf ke warga. Kaori pun lalu bicara pada Maya yang ada di depannya. Oh ya Mbak, kalau gitu tolong ya fotokan kita berdua di depan nama sekolah ini. Kaori memberikan handphonenya ke Maya. Terlihat di HP itu ada fotonya Kenshin. Rupanya background HP-nya Kaori. Ada foto Kenshin memakai seragam kerja cleaning service. Lagi memegang alat-alat kebersihan. Maya pun melihatnya dengan sangat terheran. Benar-benar Maya tak menyangka. Benar-benar tak mengerti. Cowok ini kerjanya cleaning service sungguhan. Tapi kok bisa memerintah orang kaya dan dihormati. Maya masih melihat foto Kenshin di HP-nya Kaori. Kesadarannya hilang sesaat. Sampai lupa diri dibuatnya. Sebab Maya melihat foto Kenshin sambil bertanya di benaknya. Hingga Kaori berkata, oh ya Mbak, ayo tolong di foto kita ini. Maya pun tersadar, melihat orang yang bicara di depannya. Nampak Kaori dipeluk Kenshin. Kenshin ada di belakangnya Kaori. Sambil memeluk Kaori, berfoto di depan nama sekolah SMA 3. Maya dan Anggun pun melihatnya. Mereka benar-benar serasi. Memang sepasang suami istri. Keduanya pun belum mengerti akan siapa sebenarnya Kenshin. Hingga setelah memfoto Kenshin dan Kaori beberapa kali, Maya pun nekat bertanya pada Kaori. Maya bicara, oh ya Mbak, memangnya siapa sih suaminya itu? Kok di foto yang ada di HP-nya, Mas itu kerjanya cleaning service. Tapi dia kok dipanggil Tuan Muda. Menjadi pimpinan mega proyek yang besar pula. Aku dan Anggun ini tak mengerti. Ingin tahu Mbak, memangnya suaminya itu siapa ya? Kaori tersenyum lalu menjawabnya, kan tadi Mbak berdua sudah mendengar sendiri. Kalau suamiku kerjanya cleaning service. Di HP ini pun ada fotonya. Jadi ya itu, Kenshin suamiku itu, bukan siapa-siapa. Kaori tak mau menjelaskan, kalau Kenshin anaknya bos besar, yang punya banyak perusahaan, yang bernama Pak Bill Gates. Setelah itu Kaori berjalan menghampiri Kenshin, yang lagi bicara dengan beberapa warga, didampingi Pak Tikno dan Tuan Sasaki, serta beberapa bos kontraktor lainnya. Sedang Maya dan Anggun masih belum tahu jawabannya akan apa yang ditanyakannya. Kemudian Kaori dan Kenshin
sudah naik angkutan tua, berjalan pelan-pelan meninggalkan sekolah. Para warga pun melambaikan tangannya, lain dengan Pak Oseng dan semua relasi bisnisnya. Mereka tak bisa keluar dengan tenang, tak bisa meninggalkan tempat ini. Karena dihadang warga, menunggu polisi datang, hanya Maya dan Anggun yang selamat. Maya dan Anggun pun lalu mendapat cerita dari salah satu pegawai proyek yang berhenti bekerja. Seorang laki-laki berkata, beruntung mbak keduanya ini. Barusan tadi, Tuan Muda Kenshin yang meminta, yang bilang pada perwakilan warga, agar kedua mbaknya ini jangan diganggu. Jangan sampai dihadang. Kalau tidak mbaknya tak bisa keluar dari sini. Harus ikut ke kantor polisi. Maya dan Anggun pun kaget jadinya. Ternyata cowok itu tadi menyelamatkan dirinya. Maya pun langsung bertanya, oh ya Pak, memangnya Bapak tahu ya siapa Tuan Muda itu? Memangnya siapa sih dia? Kok Bapak memanggilnya Tuan Muda? Pegawai proyek itu pun akan menjawabnya. Tapi mobil-mobil polisi sudah tiba. Hingga jawaban itu tertunda, tak jadi dikatakan. Karena semua orang melihat Pak Oseng, Pak Thohir, Pak Hartanto, serta para bos lainnya dibawa polisi satu persatu. Termasuk oknum polisi yang mengawal mereka pun ditangkap. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dan Camat pun dibawa ikut serta. Para warga pun bersorak gembira akan kebebasan rumah-rumahnya. Sedang Maya dan Anggun pun bersyukur tak ikut bersama relasi bisnisnya yang dibawa ke kantor polisi. Meskipun demikian, sosok siapa Kenshin masih belum terungkap. Maya dan Anggun pun belum tahu jawabnya, hingga masalah sekolahnya Kaori selesai. Kenshin dan Kaori pun akhirnya kini tiba di restorannya Rena. Si Rena pun terkejut melihatnya, melihat angkutan lama yang masuk di tempatnya. Ternyata ada Kenshin. Rena langsung keluar menyambutnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.